Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Hari ini akhirnya PDIP akui kinerja Anies Baswedan bagus. Gembong Warsono, saya apresiasi banget sih, harus jadi contoh. Dan sekarang banyak yang mengakui prestasi Anies Baswedan saat ini. Dan bahkan di luar sana orang yang tidak suka dengan Anies Baswedan, yang awalnya pesimis terhadap kinerja Anies Baswedan saat ini, dibuktikan bahwa trust, kepercayaan, prestasi Anies Baswedan sungguh luar biasa sekali. Dan bahkan di netizen di Twitternya seperti ini. Nah gitu dong Pak Gembong, akhirnya PDIP akui kinerja Anies bagus. Gembong Warsono, saya apresiasi banget sih, harus jadi contoh. Dan bahkan ini kita dengarkan sejenak bagaimana elektabilitas Anies Baswedan yang dipercaya oleh masyarakat seperti ini. Memang secara empirik sebetulnya potensi besar Anies untuk unggul itu sangat tinggi. Karena prestasi Anies dibanding Ganjar misalnya jauh lebih banyak. Juga demikian juga dengan Prabowo. Siapa yang beraktivitas sering di arena publik, dia memungkinkan membentuk pandangan publik yang lebih luas. Nah, yang dilakukan oleh Ganjar itu sebetulnya tidak lebih kepada prestasi yang substantif di Jawa Tengah misalnya, tapi lebih kepada aktivitas di media sosial atau aktivitas di tengah masyarakat yang diekspos di media sosial. Anies, Ganjar ini saya tanya juga sih dengan orang yang tadinya justru sangat suka banget dengan Ganjar, tapi begitu banyak dramaturgi yang dilakukan oleh Ganjar, orang jadi mikir Anies lebih leadershipnya lebih kelihatan misalnya. Ini kan terjadi. Itulah tadi cuplikan dari beberapa analisis politik yang mengatakan bahwa prestasi Anies Baswedan saat ini sungguh dipercaya oleh masyarakat. Dan bahkan di sini komentar-komentar para netizen seperti ini. Kalau dulu pencitraan masuk gorong-gorong, pakai baju murah, nyapu jalan, merasa dizalimi. Kalau sekarang dengam, menyanjung lawan, memuji-muji lawan demi elektabilitasnya. Gembong ditegor bosnya nih kalau naikin elektabilitas partainya. Kita nunggu besok siapa lagi. Kenapa nggak dari dulu, nggak apa-apa daripada nggak sama sekali, gentle juga. Hati-hati, entar ada udang di balik bakwan. Jangan pelin-pelan gitu, terus aja konsisten mengkritik Gubernur Anies. Masih banyak kok karya Anies yang bisa dijelek-jelekin. Takut akan tindakan partaimu, oke? Rupanya dia ingin menurunkan tensi. Ratusan amunisi ditembakkan, tapi satu pun tak ada yang mengenai sasaran. Kalau tembakan diteruskan, ada tanda-tanda bakal ditinggalkan supporternya. Daripada menjadi gila, lebih sehat kalau sarungkan senjata dan berdamai. Seperti ini beritanya. Mari kita baca bersama-sama. Akhirnya PDIP akui kinerja Anies bagus. Gembong Warsono, saya apresiasi banget sih, harus jadi contoh. Dikutip dari egolora.com, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapatkan pujian spesial dari PDIP terkait kinerjanya. Pujian dan apresiasi datang dari mulut kedua fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono. Melansir dari wartaekonomi.co.id, jaringan suara.com, Gembong begitu mengapresiasi dan memuji sekolah berkonsep net zero karbon yang baru diresmikan oleh Anies Baswedan. Gembong menilai peresmian tersebut sekolah konsep net zero karbon di akhir masa jabatan Anies patut dipuji. Walau begitu, ia menyinggung Anies yang justru baru teringat membuat langkah baik bagi sekolah DKI akhirnya masa jabatannya. Jadi artinya kalau kita melihat apa yang dilontarkan dari Pak Warsono ini, dia memberikan apresiasi sekali kepada Anies Baswedan kinerja selama ini begitu. Dan bahkan perlu diingat bahwa Pak Hasto PDIP sering mengomentari Pak Anies, tapi mengomentari bukan sebuah apresiasi, tapi sebuah kritikan kepada Anies Baswedan begitu. Tetapi walaupun ada kritikan dari PDIP sendiri, dari Hasto dan sebagainya, itu Anies tidak pernah tergentar sedikit pun. Pendukung-pendukung Anies tetap solid
dan bahkan memberikan sebuah senyuman di balik sebuah prestasi ini begitu. Dan bahkan Pak Hasto juga melihat bagaimana prestasi Anies Baswedan saat ini, dan bahkan kader PDIP hari ini juga memberikan apresiasi sekali kepada Anies Baswedan, dan tentu ini menjadi langkah yang baik begitu. Dan bahkan tidak hanya PDIP, ada juga partai ex PSI dan juga ada yang lain juga memberikan apresiasi bahwa kinerja hari ini Anies Baswedan sungguh sangat luar biasa sekali. Walaupun di luar sana banyak yang menggoreng beritanya, banyak yang mencegal Anies Baswedan di balik semua laporan-laporan yang hari ini tidak terbukti sama sekali. Jadi di luar sana banyak ya cebong-cebong yang melaporkan Anies Baswedan begitu, berbagai tuduhan yang dituduhkan tapi tidak terbukti satu sama sekali. Ini kita lanjutkan, dan bahkan di sini disebutkan contohnya janji soal KJP plusnya di mana? Kan enggak spektakuler juga, tapi di akhir ini memang cukup spektakuler ketika ada peresmian sekolah berwawasan lingkungan. Dan bahkan ini menjadi satu net zero carbon ini adalah satu-satunya yang berkonsep di Indonesia pertama kali setelah diresmikan Anies di detik-detik akhir tidak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan bahkan dengan adanya 4 sekolah pertama itu, Anies pun berharap bisa semakin ditingkatkan di tahun mendatang. Ia mengharapkan ada setidaknya 20 sekolah lagi berkonsep net zero carbon. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang publik, kenapa? Apa tidak takut Pak Warsono ini mengapresiasi Anies Baswedan begitu? Dan bahkan di sini dengan adanya pembangunan berkala pada sekolah net zero ini lanjut Anies, maka itu bisa diketahui kebutuhan sekolah masa depan. Dia berharap nantinya jumlah sekolah serupa bisa terus meningkat. Dan tidak hanya itu, Jun juga dikutip dari dari Warta Ekonomi juga mengatakan demikian rupa bahwa PDIP akui kinerja Anies bagus, diwakili oleh Gembong Warsono, saat apresiasi banget sih, harus jadi contoh. Dan ini sudah langkah yang baik ya. Tidak hanya PDIP, yang ada sebagian partai yang lain juga mengapresiasi kepada kinerja Anies Baswedan selama ini, karena ini adalah citra yang sangat baik kepada Anies Baswedan dan layak menjadi pemimpin atau presiden di 2024. Kita banyak yang membandingkan antara kinerja Anies Baswedan dengan Ganjar yang saat ini ya kalau dibalik itu jauh dibandingkan dengan Anies Baswedan begitu. Dan bahkan kemarin ada pernyataan dari Pak Ganjar yang mengatakan bahwa masalah bantuan guru agama antara DKI Jakarta dan di Jawa Tengah. Dikutip dari Warta Ekonomi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapat apresiasi dan pujian dari Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. Hal ini usai dirinya diresmikan sekolah yang berkonsep net zero carbon. Ini yang menjadi trending di berbagai netizen, bahwa net zero ini adalah konsep pertama kali yang ada di Indonesia. Dan ini adalah semua ruang lingkup yang ada di sana itu sudah menjadi satu alami, mulai dari gedung, terus kemudian dari sinar matahari dan sebagainya. Ini menurut Gembong, langkah Anies di akhir masa jabatannya tersebut memang harus dipuji dengan ungkapan yang baik. Meski demikian, dirinya menyebut Anies cenderung baru teringat langkah baik bagi sekolah di DKI Jakarta pada akhir masa jabatannya. Ditanya kinerja mantan Mendikbud terkait pendidikan DKI Jakarta itu, Gembong menyebutkan terlalu rata-rata. Dia menegaskan tidak ada kinerja yang begitu spektakuler bagi pendidikan di Jakarta dalam beberapa tahun. Tapi pada waktu Anies Baswedan meresmikan berkonsep net zero carbon, itu sudah langkah yang baik dan menjadi spektakuler di akhir masa jabatannya. Ini kan sungguh luar biasa sekali ya, dalam artian bahwa di detik-detik akhir 16 Oktober Anies Baswedan sudah tidak menjabat lagi menjadi Gubernur DKI Jakarta, tapi pada akhirnya hari ini menjadi spektakuler dan menjadi teringat bahwa DKI Jakarta selama ini dipimpin oleh Anies Baswedan yang punya toleransi besar, yang punya prestasi besar. Walaupun di luar sana banyak yang tidak suka dengan Anies Baswedan, yang mana cebong-cebong yang selalu menggoreng dan mendiskreditkan Anies Baswedan, dianggap sebagai gagal, dianggap sebuah kadrut, dianggap bermacam hal. Tetapi di luar sana banyak yang mendukung Anies Baswedan, tak pernah tergentar sedikit pun untuk berbalik arah dukungan kepada siapapun. Tetap solid kita sama-sama mendukung Anies Baswedan. Tetapi kami memberikan stimulasi siapapun anak bangsa, mari kita dukung bersama-sama. Dalam artian
ini menjadi langkah yang baik kepada Anies Baswedan atau ke masyarakat Indonesia, karena ini soal masa depan Indonesia itu sendiri. Karena kita memilih pemimpin, kita memberikan demokrasi di bawah naungan undang-undang kita, sebenarnya itu tidak lepas dari sebuah peran yang mana peran itu bisa mengarah kepada cita-cita bangsa, meneruskan masa depan Indonesia. Yang saat ini kita mendengar ada beberapa krisis di beberapa negara yang berdampak kepada Indonesia. Akankah Indonesia seperti negara-negara yang lain yang mengalami krisis itu? Kita perlu merenungkan kita bersama. Mari kita lanjutkan di Twitternya. Seperti ini di Twitter, rupanya dia ingin menurunkan tensi. Jangan-jangan apa iya mereka nggak capek berbohong pada diri sendiri? Jangan percaya sama gembong. Giwefel, gembong. Ini jangan-jangan karena itu sih Puan cemberut sambil lempar-lempar kaos. Hati-hati Pak, ntar dituduh nenek petugas partai bermain. Hati-hati nih, ada Pak kok dibalik 180 derajat ada kok tiba-tiba jadi sehat dan normal. Hubung liar di samping gedung damkar. Nah, nanti tak kasih hadiah. Ini adalah komentar-komentar para netizen baik yang pro dan kontra terhadap Anies Baswedan, dan perlu diingat bahwa semuanya tertuju kepada prestasi Anies Baswedan saat ini begitu. Bahkan netizen banyak yang mendukung Anies Baswedan untuk for presiden di 2024. Artinya kesimpulan kami bahwa siapapun anak bangsa yang memberikan kontribusi besar, mari kita dukung bersama-sama, siapapun orangnya itu. Dan mungkin orang-orang yang sudah kembali mendukung Anies Baswedan, selamat datang. Saya mengatakan selamat datang kepada orang-orang yang baru hari ini mendukung Anies Baswedan atau baru gabung dengan Anies Baswedan. Jangan lupa kita bersama-sama bergandengan tangan untuk mendukung anak bangsa yang punya prestasi, siapapun orangnya itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.